adik-adik, berjumpa lagi bersama Kamesha di Sekolah Minggu Online. Gimana adik-adik tidurnya tadi malam? Nyenyak? Iya, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, bahkan di saat kita terlelap. Nah, siapa yang sekarang sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Kakak belum denger nih semuanya bersuara. Kalau gitu kakak tanya satu kali lagi ya. Siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Nah, gitu dong. Semuanya semangat ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru yang boleh kami rasakan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan kiranya mau pimpin masing-masing dari kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah mendapatkan sebuah janji? Misalnya, janji dari papa atau mama mau belikan adik-adik mainan baru, atau mau ajak adik-adik jalan-jalan. Bisa juga janji dari kakak, dari adik, atau dari teman-teman adik-adik semua, janji mau main bareng. Pernah? Iya, pernah ya, pasti kita semua pernah mendapatkan janji. Nah, apakah semua janji itu ditepati? Gimana perasaan adik-adik kalau janjinya ditepati? Pasti seneng banget ya. Nah adik-adik, ada satu janji nih dari Tuhan Yesus yang boleh selalu kita ingat. Tuhan Yesus berjanji, Ia tidak akan meninggalkan kita. Nah, ada satu lagunya nih, kita mau belajar sama-sama. Janji yang manis kau tak kulupakan. Yuk kita belajar menyanyikan lagunya bersama-sama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Wah, sungguh indah dan manis ya adik-adik janji yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Nanti adik-adik bisa belajar lagi lagunya bersama papa mama ya. Nah adik-adik, siapa yang percaya akan janji Tuhan? Ya, kita semua harus percaya ya adik-adik, karena kita sudah mengalaminya sampai saat ini. Yuk kita mau menyanyikan lagu Percaya Saja.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kaleb. Apakah adik-adik sudah siap? Gimana? Mana suaranya? Wah, udah siap semua ya. Pintar adik-adik. Nah, kalau gitu, kalau udah siap, gimana nih sikapnya? Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Siap Mendengar Cerita. Pintar adik-adik. Yuk, semuanya kita panggil Kak Kaleb bersama-sama. Kak Kaleb. Halo adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Kaleb pada Sekolah Minggu Online tanggal 30 Agustus 2020. Kita hari ini akan melanjutkan cerita tentang Daud adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar cerita. Tuhan tolong berkati supaya kami bisa mengerti apa yang disampaikan Kak Kaleb. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Raja Saul terus-menerus mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Raja Saul tidak senang kepada Daud. Walaupun begitu, Daud sama sekali tidak kesal pada Raja Saul. Dia tidak membenci Raja Saul. Bahkan ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, Daud tidak melakukannya adik-adik. Luar biasa Daud ini. Mari kita mendengar kelanjutan dari ceritanya. Adik-adik, ketika Raja Saul sedang mengejar Daud, tiba-tiba bangsa Filistin menyerang bangsa Israel. Sehingga Saul harus kembali ke Israel untuk berperang. Ia berperang bersama 3 anaknya, Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Pada perang itu Israel kalah adik-adik. Ketiga anak Raja Saul, Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, ketiganya meninggal dalam perang tersebut. Melihat kondisi Israel yang sudah kalah, Raja Saul pun putus asa dan memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Perang itu terjadi di Gilboa, sedangkan Daud sedang berada di daerah Ziklag. Sehingga Daud tidak dapat membantu Israel dalam perang tersebut. Pada suatu hari ada seorang anak muda datang kepada Daud. Dia membawa mahkota dan gelang Raja Saul. Anak muda itu menceritakan bahwa Raja Saul dan 3 anaknya telah meninggal dalam perang itu. Daud sangat sedih adik-adik. Ia memegang erat pakaiannya dan merobeknya sebagai tanda bahwa ia sangat sedih mendengar berita tersebut. Ia dan semua orang yang ada di ruangan itu bersama-sama dengan dia merobek pakaiannya. Mereka sangat sedih atas kematian Raja Saul, Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Walaupun
Raja Saul terus-menerus ingin membunuh Daud. Tapi Daud sama sekali tidak membenci Raja Saul. Sehingga ketika Raja Saul sudah meninggal, Daud pun ikut bersedih. Adik-adik, Raja Saul sudah meninggal. Sekarang bangsa Israel sudah tidak memiliki raja lagi. Di sisi lain, Daud sudah bebas. Tidak ada lagi yang mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Maka Daud beserta pengikutnya memutuskan kembali ke daerah Hebron, ke daerah suku Yehuda, tempat Daud berasal. Sesampainya di Hebron, suku Yehuda meminta Daud untuk menjadi raja atas mereka. Daud tidak langsung setuju adik-adik, melainkan ia berdoa dulu kepada Tuhan, meminta persetujuan Tuhan, meminta panduan Tuhan, meminta bahwa apakah ini memang saat yang tepat. Dia bertanya kepada Tuhan. Daud tidak ingin dirinya tidak sejalan dengan Tuhan. Ia ingin selalu berada di jalan Tuhan dan mengikuti Tuhan. Pada saat itu, Tuhan menjawab Daud bahwa inilah saatnya untuk Daud menjadi raja atas suku Yehuda, atas satu suku dari 12 suku Israel. Dan Daud pun akhirnya menjadi raja atas suku Yehuda selama 7 tahun adik-adik. Saat itu, saat Daud mulai menjadi raja, ia berusia 30 tahun. 7 tahun setelah ia menjadi raja atas Yehuda, kedua-belas suku Israel meminta Daud untuk menjadi raja atas mereka. Sekali lagi Daud menanyakan hal itu kepada Tuhan. Ia tidak ingin menyimpang dari jalan Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya bahwa inilah memang saatnya untuk Daud menjadi raja atas 12 suku Israel. Nah, sekarang Daud sedang memikirkan untuk ibu kota Israel. Dilihat dari daerah, kota Yerusalem sangat tepat dijadikan ibu kota. Namun, di sana masih ada suku Yebus. Setelah menyusun rencana penyerangan, Daud beserta prajurit-prajuritnya berhasil mengalahkan suku Yebus. Sekarang, bangsa Israel sudah memiliki ibu kota baru, yaitu Yerusalem, yang juga disebut kota Daud. Adik-adik, Daud adalah seorang yang luar biasa. Ada 3 hal yang bisa kita contoh dari Daud. Yang pertama, Daud adalah seorang yang sangat sabar. Ia sudah dijanjikan Tuhan bahwa dirinya akan menjadi raja pada saat ia kecil. Tapi perjalanannya menjadi raja itu sangat sulit. Dia harus dikejar-kejar Raja Saul terlebih dahulu. Pergi ke negeri yang tidak ia tahu. Terpisah dari orang tuanya. Sampai pada akhirnya ia kembali ke Israel sebagai raja. Kedua, Daud adalah pribadi yang penuh kasih dan pemaaf. Walaupun Raja Saul terus-menerus mengejar dirinya dan ingin membunuhnya, Daud sama sekali tidak membenci Raja Saul. Bahkan, Daud membiarkan Raja Saul hidup, walaupun ia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Kita juga bisa lihat adik-adik, betapa Daud sangat sedih saat menerima kabar bahwa Raja Saul telah meninggal. Dan yang ketiga, Daud adalah seorang pribadi yang setia kepada Tuhan. Daud terus-menerus mengikuti jalan Tuhan, jalan yang disediakan Tuhan bagi dirinya. Dia selalu berdoa, meminta petunjuk Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Dan itulah adik-adik,
3 hal yang bisa kita contoh dari Daud. Yang pertama, sabar. Kedua, penuh kasih dan pemaaf. Yang ketiga, setia kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 5 sampai 6. Ayat hafalan hari ini ada gayanya adik-adik. Mari ikuti kakak. Kita mulai ya adik-adik. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 5 sampai 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kemurahan dan kebajikan belaka mengikutiku sepanjang hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayo adik-adik, kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 5 sampai 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku sepanjang hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam kebaktian ini. Engkau mau tolong supaya kami bisa mengingat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah online kita pada hari ini sudah selesai. Ketemu lagi di ibadah online berikutnya ya adik-adik. Bye-bye. Sehat selalu adik-adik. Tuhan memberkati.